Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikar Muhammad Badan, mahasiswa dari Universitas Siber Asia dengan NIM 230101020127, jurusan Sistem S1 Sistem Informasi. Kali ini saya akan mempresentasikan pembahasan dari UTS yang ujian akhir semester yang sudah saya kerjakan sebelumnya, yang mengangkat sebuah proposal dengan judul pengoptimalan penjualan pakaian menggunakan analisis diferensial dan strategi bisnis di CRM. Kita ke ringkasan penelitiannya. UMKM pembuatan pakaian merupakan salah satu pelaku usaha mikro ataupun makro yang ada di Indonesia. Menghadapi dan mempertahankan keberlangsungan suatu usaha merupakan tantangan yang sangat besar dalam perkembangan sebuah pasar. Dinamika dalam intens konsumen dan kebutuhan dalam mempertahankan sebuah realitas pelanggan menjadi faktor kunci yang sangat mempengaruhi kesuksesan jangka panjang pada suatu UMKM. Dalam menghadapi tantangan tersebut, inovasi dan adopsi teknologi menjadi peranan yang sangat penting, di mana analisis diferensial di CRM dirancang untuk memberikan solusi komprehensif dan dalam mengatasi dinamika ini. Adopsi ini juga dapat membantu sebuah UMKM mengoptimalkan sebuah strategi pemasaran, meningkatkan kualitas layanan, dan membuat keputusan bisnis yang lebih tepat berdasarkan data-data yang akurat. Lalu kita lanjut ke pendahuluannya. Produk pakaian merupakan salah satu kebutuhan umat manusia sehari-harinya yang kita gunakan, yaitu kita menggunakan sebagai untuk bekerja, kita pakai kuliah atau melakukan aktivitas sehari-hari atau menghadiri acara-acara penting. Sebagai sarana penunjang itulah apa sih kebutuhan yang diinginkan pasar, dan juga menjadi sumber pendapatan yang sangat penting oleh pelaku-pelaku usaha UMKM ini, yang dimana dapat menghasilkan puluhan bahkan ratusan juta dalam satu periode, yaitu dalam waktu 1 bulan. Namun dengan perubahan dan percepatan preferensi minat konsumen semakin cepat dari waktu ke waktu, ini juga adalah tantangan besar yang dihadapkan dalam menjalankan sebuah usaha, yang dimana menjaga loyalitas sebuah pelanggan dengan brand itu sangatlah berat. Maka dari itu banyak brand yang membuat pakaian dalam bentuk season-season, karena kalau mereka membuat mass product maka pelanggan akan cepat bosan karena tidak ada barang-barang baru yang didisplay atau masuk di tokonya. Yaitu dengan teknologi ini atau teknologi bisnis DCRM ini atau Dynamic Customer Relationship Management, berdasarkan uraian sebelumnya, bisa dibuat dalam bentuk lebih singkat dan disimpulkan bahwa biaya diferensial mencakup biaya masa depan akan mendatang diperkirakan akan berbeda atau dipengaruhi oleh keputusan yang dibuat saat memilih di antara berbagai opsi yang tersedia, atau juga dapat dipengaruhi oleh harga pasar atau harga saham atau nilai mata uang di masa depan. Itu juga salah satu faktor yang mempengaruhi biaya yang ditanggung di masa yang akan mendatang. Lalu ada tinjauan pustaka. Berikut adalah beberapa penelitian yang relevan dengan proposal yang saya buat ini, di mana informasi proses bisnis didasarkan pada pemanfaatan infrastruktur teknologi yang merupakan sumber daya yang sangat penting dalam proses bisnis itu sendiri. Perusahaan yang ingin meningkatkan bisnis atau proses bisnisnya, dengan demikian meraih keuntungan kompetitif dalam kerangka baru di lingkungan geopolitik yang sangat dinamis di dalam pasar distribusi global, di mana harus beroperasi secara fleksibel, proaktif, serta merespon dengan cepat
dan memadai terhadap perubahan permintaan pasar. Pasti pelanggan ingin hal-hal baru, hal apa sih yang mereka butuhkan agar penunjang fashion mereka terpenuhi. Oleh karena itu, inovasi harus diimplementasikan di dalam perusahaan dalam rangkai infrastruktur, dalam manajemen sumber daya manusia, hubungan eksternal dengan pelanggan dan pemasok, serta dalam proses bisnis lainnya tentu saja. Ketika kita menciptakan cara-cara baru untuk berbisnis atau memulai suatu UMKM di industri tekstil dan pakaian, selalu perlu memperhatikan unsur-unsur kesesuaian dengan kebijakan nasional atau kebijakan yang ada di negara itu tersendiri. Yaitu juga menekankan unsur-unsur asli lokal sebagai unsur baru keunggulan kompetitif, yaitu meningkatkan nilai-nilai lokal atau nilai-nilai tradisi yang ada untuk nilai jual brand kita di mata orang. Oleh karena itu, mengikuti tren sangat penting untuk menjaga perhatian dan meningkatkan nilai kepribadian kita kepada seseorang. Lalu di sini ada metode yang digunakan adalah metode pengumpulan data dengan studi literatur sebagai berikut. Itu ada observasi, mengamati sistem bisnis pelanggan yang digunakan serta cara kerja UMKM itu berjalan, dan lanjut ke wawancara, memperoleh data langsung dari pemilik atau staf admin atau orang-orang yang terlibat dalam UMKM tersebut. Lalu ada analisis dokumen, mengumpulkan serta membaca semua dokumen terkait dengan penjualan dan laporan keuangan dan berkas-berkas lainnya sebagai penunjang untuk penelitian kali ini. Lalu kita masuk ke metode analisis data tahapan ini. Informasi data di lapangan sudah didapat. Observasi wawancara dari pemilik toko akan dianalisis oleh konsep analisis diferensial, yang dimana proses ini memperkirakan berbagai tindakan yang dapat diambil, dan analisis ini bertujuan untuk meningkatkan pendapat biaya dan margin laba terkait dengan cara memungkinkan memanfaatkan fasilitas yang sudah ada. Lanjut ada metode pengambilan sistem untuk pengembangan sistem informasi. Salah satunya adalah menggunakan metode waterfall. Untuk mengembangkan suatu sistem untuk penelitian ini menyediakan banyak pendekatan alur hidup peningkat perangkat lunak, dimulai dari desain, pengkodean, pengujian, dan masih banyak tahapan lainnya. Jadi ada tahapan analisis. Pada tahapan ini dianalisa kebutuhan apa saja yang dibutuhkan nantinya yang akan diterapkan pada sebuah sistem. Ada perancangan. Tahapan desain mencakup perancangan sistem, perancangan database, perancangan interface, dan arsitektur IT dengan fitur yang diperlukan. Lalu ada pengkodean. Tahap ini dilakukan pengkodean sistem, menerapkan analisa diferensial dari CRM ke dalam sebuah sistem itu sendiri. Ini adalah luaran dan target capaian. Pada target capaian ini, analisa diferensial di CRM adalah untuk targetnya, untuk keluarannya, meningkatkan penjualan. Meningkatnya penjualan pakaian melalui penggunaan analisis e-business DCRM ini, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Meningkatkan kepuasan pelanggan melalui menggunakan strategi bisnis DCRM yang efektif. Itu adalah peningkatkan loyalitas pelanggan dan data pelanggan yang akurat. Mendapatkan data pelanggan yang akurat yang dapat digunakan untuk meningkatkan penjualan dan kepuasan suatu pelanggan. Target capaian yang ingin didapat dari strategi ini adalah meningkatkan penjualan sebesar 20%, meningkatkan penjualan pakaian sebesar 20%, meningkatkan kepuasan pelanggan sebesar 30%, meningkatkan kepuasan pelanggan sebesar 30%, meningkatkan loyalitas sebesar 25%, meningkatkan loyalitas pelanggan sebesar 25%, dan meningkatkan efisiensi pemasaran sebesar 15%, meningkatkan efisiensi pemasaran sebesar 15%.
Maaf, sempat terpotong. Mari kita lanjut. Dengan mencapai target capaian tersebut, maka perusahaan dapat meningkatkan penjualan dan kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan serta meningkatkan efisiensi pemasaran. Lanjut, di sini ada rencana anggaran atau biaya komponen biaya yang dibutuhkan untuk pengoptimalan penjualan menggunakan analisa diferensial dan strategi bisnis DCRM adalah biaya pengembangan sistem. Biaya untuk mengembangkan sebuah sistem e-business DCRM dengan analisa diferensial. Ada biaya implementasi. Biaya implementasinya ini untuk mengimplementasi kita membuat suatu sistem e-business DCRM analisa diferensialnya. Ada biaya pemeliharaan untuk merawat atau memelihara sebuah sistem yang sudah nantinya dibuatkan. Estimasi biaya yang dibutuhkan untuk pengoptimalan penjualan pakaian dengan menggunakan analisis strategi e-business DCRM adalah biaya pengembangan sistem kira-kira dibutuhkan 2 juta sampai 5 juta rupiah. Biaya implementasinya kira-kira dibutuhkan 1 juta sampai 1.500.000 rupiah. Biaya pemeliharaannya kira-kira dibutuhkan 500.000, 5 juta sampai 1 juta rupiah per tahun. Total estimasi biaya yang dibutuhkan adalah 9 juta sampai 11 juta rupiah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam pembahasan kali ini. Ada salah-salah kata atau kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.